Apa kontraindikasi pemasangan IUD? Kontraindikasi pemasangan IUD apa aja? Kok ragu-ragu jawabnya? Apa? PD. Ada lagi nggak selain PD? Segala jenis penyakit yang sebelumnya kalau misalnya ada gejala infeksi di uterusnya itu tidak boleh dilakukan pemasangan IUD ya. Jadi pemasangan IUD yang kalian perlu itu IUD-nya. Itu kalian perlu disinfeksi juga. Khusus untuk pemasangan IUD itu harus benar-benar kondisinya steril. Nggak boleh sama sekali dia terkontaminasi. Termasuk juga IUD-nya. Ini boleh dibuka kalau kalian udah mau masukin aja. Boleh dikeluarin dari plastiknya kalau pas kalian udah mau masukin IUD-nya. Jangan sekali-sekali kalian buka ini sebelum kalian emang berniat untuk masukin. Atau pas persiapan itu jangan dibuka dulu. Kayak gini ya bentuk IUD. Jadi ini ntar sebenarnya kondisinya bentuknya T gini. Kayak gini. Masih kebuka dia. Masih bentuk T. Nah, di dalam plastik itu masih bentuk T dia. Sebelum kalian mau masang di uterusnya, pas di dalam plastik itu yang kalian harus lipat ya. Kan sebenarnya kayak gini, kalian harus lipat ini. Masukin modelnya kan agak susah ya. Ntar tinggal bilang aja pas sama penguji. Ini ntar harus ini tangan-tangan ini harus masuk ke dalam. Harus jadinya kayak gini. Kan tadi sebenarnya gini, pas masih dalam plastik itu kalian harus masukin tangan-tangannya ini ke dalam. Jadinya kayak gitu. Jadi ketutup dia. Tadi kan tangan-tangannya gitu. Jadi pas di plastik itu kalian harus masukin tangan. Awalnya kan pas di plastik kayak gini. Dan kalian pas masih di plastik itu harus bisa masukin ke dalam. Kalau misalnya susah, bilang aja ke dokternya. Dokter, ini saya sudah memasukkan tangan-tangan IUD-nya dari plastik, kayak gitu aja bilang. Karena emang susah masuknya, biar nggak buang-buang waktu gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalian lepasin, keluarin baru dipasang. Tapi ingat dikasih tahu dokternya kalau sebenarnya udah kalian masukin pas masih di dalam plastik. Itu yang kalian perlu siapin, IUD-nya, bengkok. Jangan lupa sensor BB-nya. IUD, bengkok, sensor BB, klem untuk disinfeksi. Itu sonde ya, ini namanya sonde, kayak penggaris. Dia ada ukurannya. Namanya sonde uterus. Ini untuk mengukur kedalaman uterus. Kalian perlu gunting juga, gunting yang panjang ya, bukan gunting yang pendek. Kasa untuk disinfeksi, povidone iodin atau betadine. Dan kalian udah tahu kapan dia harus dipasang IUD, kapan nggak boleh dipasang IUD. Terus itu kalian sekarang KIE, ibu, saya akan berencana untuk memasangkan KB IUD. Apakah ibu bersedia? Tetap semuanya harus inform concern.
Kalau misalnya sudah bersedia, suruh pasiennya berbaring di bed. Bu, silakan berbaring di bed, saya cuci tangan terlebih dahulu. Setelah pasiennya berbaring, ingat posisi litotomi ya, kakinya harus ditekuk. Tahu kan posisi litotomi kakinya? Ingat, pokoknya kayak aku bilang kemarin, setiap station of gyn, kalau udah kasusnya harus meriksa genital, siapin lampu sorot. Ini anggap lampu sorot ya. Harus kalian siapin lampu sorot, kabelnya itu harus kalian colokin. Entah itu mau hidup atau enggak, yang penting kabelnya kalian colokin dulu. Ini harus kalian siapin lampu sorot yang mengarah memang ke vaginanya. Udah kalian siapin lampu sorot, kalian siapin alat-alatnya yang aku bilang tadi, kayak bengkok, asa, betadine, habis itu gunting panjang, sonde, habis itu tenakulum, spekulum, cocok bebek, IUD. Dah, itu aja. Handscoon juga, oke handscoon. Oh ya, ini ya funandoskop yang kemarin aku bilang. Untuk di mana DJJ-nya? Di punggung. Cara makanya tahu kan? Ini ya, kan? Yang lubang ini ngarah ke punggung janinnya. Kita lanjut lagi. Kalau udah ibunya berbaring posisi litotomi, kalian udah selesai cuci tangan, kalian siapin alat-alatnya, baru kalian disinfeksi. Disinfeksinya kayak yang kemarin aku bilang. Kalau disinfeksi pada genitalia perempuan itu dari atas ke bawah, sekali aja, sekali usap. Dari atas ke bawah buang, dari atas ke bawah buang, kayak gitu. Jangan kalian dari atas ke bawah lagi pakai yang sama, lagi pakai dari atas ke bawah. Dan kalian selesai disinfeksi, kalau kalian mau masang duk steril boleh. Ini kan sebenarnya posisi dokternya di depannya ya. Ntar kalian siapin aja kursi di depannya. Udah kalian siapin duk steril, baru kalian pasang cocor BBM. Udah aku ajarin juga kemarin cara masangnya. Buat yang kemarin datang ya, megang itu ngereng dulu, pipinya itu ke atas sama ke bawah, bukan ke samping. Pipinya ke atas sama ke bawah. Masangnya kayak gini, udah masuk setengah, baru putar ke bawah. Nah, ntar di sini ada tuas, kalian tekan tuasnya biar terbuka dia mulutnya, baru kalian kunci mulutnya. Tuasnya biar terbuka mulutnya, baru kalian kunci. Ini nggak perlu kalian disinfeksi lagi bagian dalamnya, karena kalian bukan meriksa IVA pap smear, oke? Jadi nggak perlu kalian disinfeksi. Dan itu kalian ambil tenakulum, ya tenakulum. Nanti kalian jepit bagian porsiunya di arah jam 11. Itu untuk ngarahin biar bisa kalian masukin sonde sama IUD-nya. Jadi ini sebenarnya ada manekin uterus, jadi dia kelihatan transparan. Kalau ini kan nggak bisa kelihatan. Jadi kalian ini nggak boleh sampai kena ke dinding-dinding vaginanya. Harus emang benar-benar cuma ngejepit bagian bibir uterusnya aja. Bibir porsiunya aja. Nggak boleh kena samping-samping. Harus benar-benar kalian lurus, bisa ambil bagian bibir porsinya itu ada di 11, kalian jepit. Nah, dibiarin aja kayak gitu. Kalau udah. Setelah itu baru kalian ukur pakai sondenya nih. Kalian ukur kedalaman uterusnya. Kan uterus tuh melengkung gitu oleh atasnya. Nah, kalian ukur sampai mentok. Ntar kalian kira-kira aja seberapa dalamnya. Ini nggak boleh kena juga dinding-dindingnya. Gitu, makanya perlu tenakulum ini untuk ngarahin biar kelihatan lubangnya. Kan ada lampu sorot, kelihatan lubangnya bisa kalian masukin sampai ke dalam uterusnya. Kalian bisa tanya dokter, izin dokter untuk kedalaman uterusnya berapa? Kalian tanya aja kayak gitu. Misalnya dia bilang misalnya 16 cm, nah 16 itu misalnya segini. Ada apa angkanya? Kalau misalnya udah dibilang 16 cm, kalian pas cocokin sama IUD-nya. Nah, di IUD itu ada yang biru ini. Ada yang biru ini dia IUD-nya. Kalian ukur 16 cm itu seberapa sih?
Nah, misalnya kan segini 16 cm, kalian pindahin birunya, kalian tarik bawa ke bawah biar pas 16 cm, samain 16 cm dia sama sumbernya. Biru yang di IUD ini samain sama kedalaman uterusnya tuh, bisa kalian tarik turun. Kalau misalnya udah kalian turunin, baru dah aku bilang tadi kalian pakai handscoon kan, ganti handscoon steril. Kalian pasang ini tangan-tangannya tuh, kan awalnya kayak gini, kalian masukin itu pas posisi masih di dalam plastik, nggak boleh kalian buka. Kalau udah selesai pasang, baru kalian boleh buka. Kalian buka ini kalian langsung pasang. Jadi kan sudah tadi diukur 16 cm itu birunya segini, masukin itu sampai mentok biru sampai biru yang terakhir. Misalnya udah masuk, ini ada pendorong, sama kayak implan kemarin. Tangan kanan ngedorong, tangan kiri narik. Tangan ini kan pendorong ini, tangan kanan ngedorong, tangan kiri narik. Kelihatan ya? Ini tangan kanan ngedorong, tangan kirinya ini narik yang tangan ngedorong. Udah, masukin sampai mentok 16 cm yang tadi tak bilang, baru dorong. Kalau udah, tarik aja. Ini udah langsung lepas kok ya. Nanti ada benang deh, langsung lepas kan, udah nggak ada. Ntar ada benang yang bakal nonjol keluar. Itu kalian potong pakai gunting yang panjang ini. Tapi motongnya jangan sampai dalam banget, kira-kira aja, sampai di tenakulumnya tadi aja, sampai di porsionya aja. Kalian potong, biar nggak terlalu mengganggu isi. Kalian potong, udah selesai masang. Kalian lepas dengan dulu. Benangnya yang kalian potong itu keluarin aja, jangan dibiarin di dalam. Terus kalian eksplorasi apakah masih ada perdarahan. Tadi soalnya kalian bekas jepit itu, kalian tanya dokternya, apakah masih ada perdarahan dokter tadi setelah dipasang tenagulum. Kalau misalnya masih ada, kalian ambil klem, kalian gini tekan aja pakai kasar, udah itu aja. Kalau udah misalnya udah nggak ada perdarahan deh, baru kalian bisa lepas. Lepas dulu mulutnya, udah tutup mulutnya, baru diputar dulu ke samping, baru lepas ya. Itu selesai. Baru kalian kaki. Nah, kaki ini kalian kayak itu, ibu ini sudah terpasang IUD. Nah, jadi nanti kalau semisalnya ada rasa nyeri atau rasa mengganjal, tidak nyaman, kalau ibu pipis ada benang, terasa ada benang, jangan ditarik, jangan dikeluarkan benangnya itu. Semisalnya ada perdarahan dan setelah dipasang ini demam, ibu bisa kontrol. Karena mekanisme kerjanya IUD ini, yaitu akan mengiritasi dinding-dindingnya, bikin tebal. Nah, kalau udah diiritasi bikin tebal, itu yang bikin spermanya nggak bisa masuk untuk nyari sel telur. Itu mekanisme kerja dari IUD. Jadi otomatis pasti ada rasa nyeri, habis itu kemungkinan kalau bisa demam, mungkin aja bisa demam setelah dipasangnya.